Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, uwasikum wa nafsi wa iyyakum an taqullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menjalankan ibadah sholat isya secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah yang sudah kita upayakan, dan semoga Allah menambahkan kepada kita hidayahnya dan juga menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Dan tak lupa kita juga memohon semoga Allah melindungi kita dan juga saudara-saudari kita dari berbagai macam wabah dan bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Alhamdulillah, kita masih berada pada pembahasan surah Al-Balad. Malam ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya bacakan dari ayat pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu, aku benar-benar bersumpah, bihadzal balad, dengan kota ini, yakni kota Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad, wa anta, dan engkau ya Muhammad, hillum bihadzal balad, bertempat di kota Makkah ini. Wa walidin wa ma walad, dan demi bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad, sesungguhnya, khalaqna, kami telah menciptakan, al insana, manusia, fi kabadin, berada dalam susah payah. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu, apakah manusia itu mengira, menyangka, alla yaqdiru alaihi ahad, bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya, sehingga dia menyangka bisa bebas melakukan berbagai macam kemaksiatan, bebas melakukan apa yang diinginkan oleh syahwatnya, seakan-akan hidup cuma sekali di dunia ini, dan seakan-akan mereka tidak meyakini
menghabiskan malan, harta, lubadan yang banyak. Mari kita lihat penjelasan dari ayat yang ke-6 surah Al-Balad. Orang tersebut, yakni yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir pada umumnya, dan juga bisa pula ayat ini ditujukan kepada kita yang menjadi budak harta, budak dunia. Jadi orang itu menghabiskan harta dengan sepuasnya, menghabiskan harta dalam rangka membelanjakannya pada perkara-perkara yang haram, untuk berfoya-foya. Kenapa? Sebab mereka menyangka hartanya tidak akan pernah habis. Sehingga Allah menyebut mereka orang-orang yang menghabiskan harta dalam rangka berfoya-foya, bermaksiat, dibelanjakan pada perkara yang haram dengan istilah ahlaka. Ahlaka artinya binasa. Ahlaka artinya binasa. Atau dengan kata lain ahlak dari isim masdar ihlak. Ihlak itu artinya adalah musnah. Musnah. Beda dengan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan istilah infak. Infak. Infak itu membelanjakan harta pada jalan yang diridhoi oleh Allah, baik infak yang wajib maupun infak yang sunnah. Adapun untuk infak itu Allah sebutkan banyak dalam ayat itu, harta itu akan berkembang, hartanya akan berkembang dan akan disimpan di sisi Allah. Buktinya mana? Surat Al-Baqarah 254 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sering kita mengulang-ulang ketika Allah berfirman dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ada sebuah perkara yang penting, sehingga kita dituntut untuk fokus, pasang pendengaran kita, siapkan hati kita, sebab setelah ini ada sebuah tuntutan yang harus kita kerjakan, sekaligus sebagai wujud kesempurnaan iman kita, yaitu setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu akan terdapat perintah yang kita harus menjalankan, dan terkadang terdapat larangan yang kita harus menjauhinya. Sebab banyak orang yang beriman dengan iman yang sempurna, yang siap menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kesimpulannya, orang yang tidak menjalankan perintah atau larangan, menjauhi larangan setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu menandakan keimanannya berkurang, atau bahkan bisa jadi imannya rusak. Mari kita lihat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Oh, ternyata anfiqu, ada perintah, infakkanlah, nafkahkanlah, baik nafkah wajib maupun nafkah sunnah. Min di sini bisa bermakna tab'idiyah, bisa bermakna bayaniyah, bisa bermakna min menunjukkan arti sebagian, bisa juga menunjukkan bayan, penjelasan.
infakkanlah sebagian dari harta kalian yang kami rizkikan kepada kalian. Rizki, ya. Harta itu rizki dari Allah, kemudian diperintahkan diinfakkan. Kalau kita sudah menginfakkan harta kita, Allah menyebutkan min qabli ayyatiya, sebelum datang yaumun, hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak bermanfaat jual beli, tidak bermanfaat khullah, ikatan cinta, ikatan kasih sayang, wala syafa'ah, tidak pula bermanfaat pertolongan kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, setelah Allah menyebutkan perintah berinfak, Allah menyebutkan infak itu akan disimpan di sisi Allah dan nanti akan memberikan manfaat kepada kita di saat tidak berlaku jual beli, tidak berlaku ya, ikatan cinta kasih, dan juga tidak berlaku syafaat. Masya Allah ya, maka jangan pernah kita itu berpikir dua kali ketika hendak berinfak. Yakinlah Allah akan melipat gandakan pahala infak. Ya. Beda dengan harta yang kita gunakan dalam kemaksiatan. Allah menyebut dengan istilah ihlak, musnah. Artinya apa? Harta itu akan musnah, justru akan menjadi ya, bumerang bagi kita, sebab akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila menika sering kalau nyampeake, kalau ingin harta kita itu menjadi ringan dari kiamat hisabnya, maka pergunakan sebagaimana yang Allah kehendaki untuk menafkahi keluarga, menafkahi anak istri, menafkahi orang tua kita, ya, membelanjakan fisabilillah. Oleh karena itu ayat berikutnya nanti berbicara tentang keutamaan memberi makan, keutamaan bersedekah di saat sulit. Ya. Nah, jadi ayat ini masya Allah ya memberikan peringatan bahwasanya harta yang digunakan untuk maksiat tidak akan memberi manfaat kepada pelakunya dan tidaklah kembali kepada pelakunya kecuali kerugian dan penyesalan. Sebab hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun, enggak bermanfaat hari itu anak dan harta, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, yang bersih. Nah, ya. Jadi ini keadaan orang yang menghambur-hamburkan harta pada perkara yang dilarang oleh syariat, yaitu kemaksiatan. Beda dengan orang yang menggunakan untuk fisabilillah, untuk infak, maka diumpamakan dengan ya, berbisnis atau berdagang dengan Allah. Yang perdagangan itu ya perdagangan yang lang tabur, tidak akan pernah rugi, pasti untung. Modal satu dapat untung 700, ya, kurang lebih. Orang yang berakal sehat pasti akan memilih perniagaan yang sangat menguntungkan ini. Modal satu dapat untung 700. Cuma karena ini tidak tampak pahalanya, gak ketok foto, banyak yang tidak percaya, sih pikir-pikir. Betul kan? Padahal orang yang paling celaka itu adalah orang yang terlalu mengkhawatirkan dunianya, tapi tidak mengkhawatirkan akhiratnya. Dunia kan sudah ditentukan oleh Allah, rezekimu sak pene, ya wes. Kalau rezeki kita belum habis, kita gak akan mati. Tapi kalau sudah habis, selesai kita, mati kita. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semua takdir kita sudah ditentukan.
Kalau rezeki kita belum habis, walaupun itu nasi satu puluhan atau sak suapan, nggak akan luput dari kita. Makanya kita jangan terlalu mengkhawatirkan dunia kita, tapi khawatirlah terhadap akhirat kita. Sebab kita belum tahu kita nanti calon penghuni surga atau neraka. Kita nanti wafat di atas keimanan atau tidak, kita belum tahu. Makanya kita harus bersungguh-sungguh meraih akhirat kita. Nah, ini yang harus kita tekankan. Ya, sungguh aneh ketika banyak orang-orang itu lebih mengkhawatirkan dunianya, ya, sampai ya, dia pun lupa terhadap akhiratnya. Nah, sehingga apa? Ayahsabu allam yarahu ahad. Ayahsabu, apakah dia menyangka allam yarahu ahadun, bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya. Orang ini ketika membinasakan hartanya, memusnahkan hartanya untuk berfoya-foya, untuk bermaksiat, ya, untuk membelanjakan pada perkara yang diharamkan, misalnya beli sabu-sabu ataupun minuman keras, atau naudzubillah zina dan sebagainya. Banyak orang itu kalau sudah hartanya melimpah kadang bingung mau dikemanakan harta ini. Hanya apa? Gak kuat dengan godaan dunia, dengan godaan wanita, lalu dia pun menghambur-hamburkan untuk kemaksiatan. Banyak para artis, para pejabat, kalau seandainya harta itu jaminan, ya, ketentraman, jaminan kebahagiaan hati, kenapa banyak para artis yang ya, lari dari kenyataan? Banyak artis yang terjun ke dunia hitam, kecanduan zat-zat narkotik dan sebagainya. Banyak tahu, selingkuh dan sebagainya, bahkan bunuh diri. Padahal mobil ada, rekening, masa kali tayang berapa ratus juta ini. Nyapa sih bunuh diri? Kenapa masih selingkuh? Kenapa gonta-ganti pasangan? Ya. Masya Allah ya. Ini menunjukkan apa? Harta bukan jaminan kebahagiaan. Justru yang hakikat bahagia itu ketika kita mempergunakan waktu kita, harta kita, usia kita untuk ketaatan di jalan Allah. Masya Allah ya. Jadi orang ini ahlaktu malan lubada, yang mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak, ia mengucapkan dengan penuh kesombongan. Jadi orang ini menyombongkan hartanya, menyombongkan ya, kedudukannya. Koyok-koyok ya, roda tidak berputar, roda kehidupan berputar. Ya, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang ada orang itu ketika menjabat, masya Allah, adikum ya, rakyat kecil diperas dan sebagainya. Banyak seperti itu. Kalau dulu ya, diajeni ya. Kalau sekarang macam-macam. Sekarang sudah zaman canggih, ya, pejabat macam-macam disunting, direkam di HP, di viralno, kena. Copot jabatannya, takak ngono, macam-macam lah sekarang itu. Ya. Nah, kalau dulu, wah dulu ya joyo saja, tapi itulah kehidupan, itulah kehidupan. Maka tolong ya, ketika Anda di atas jangan lupa ya, bahwasanya kita pun akan kembali ke tanah. Kita dari tanah akan kembali ke tanah. Silakan, Anda boleh cita-cita setinggi langit tapi kaki tetap di bumi. Ya. Jangan sampai ya, nanti cita-cita terlalu tinggi, sikile melok mimper, bahaya ya, ceplok loro itu. Jadi dia menyombongkan hartanya, menyombongkan jabatannya, alias aji mumpung.
mumpung nenggugur ya. Dintek-entek naudzubillah. Padahal itu semua akan mendapatkan ya, balasan pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Al-jaza min jinsil amal. Kenapa mereka kok ya, bisa seperti ini? Sebab mereka menyangka tidak ada yang melihat perbuatan mereka. Mereka tidak yakin dengan pengawasan Allah. Mereka tidak yakin dengan malaikat ya, raqibun atidun yang senantiasa mengikuti mereka, memantau mereka 24 jam full tidak tidur. Sebab malaikat enggak pernah capek malaikat. Rasul menceritakan ada malaikat ya yang sejak diciptakan sampai kiamat bertasbih terus, tasbih subhanallah subhanallah sampai kiamat. Kalau kita kuat seperti itu, tolong teman mari sholat kadang melayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir pagi ya, di antara yang dianjurkan dibaca kan banyak. Di antaranya subhanallah wa bihamdi 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang paling banyak 100, kalau agak malas 10, kalau sangat malas 1 kali ya gitu ya. Kan begitu hadisnya. Itu aja jarang kita lakukan yang 100. Betul kan? Padahal kalau kita baca 100 setiap pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu keutamanya apa? Seperti membebaskan 10 budak. Kemudian dihapus 100 dosa, dilipat gandakan. Banyaklah keutamanya, tapi kita malas kan, tersibukkan dengan yang lain. Padahal itu jelas itu akhiratnya. Nah, kadang kita mengejar yang tidak pasti, meninggalkan yang pasti. Betul kan? Dunia itu belum pasti. Mbok diuber tekon ndi lah guru rezeki ini yang lolos. Ada teman itu Korea ya, ke Korea sudah punya uang ratusan juta, bahkan bisa beli sawah, pulang habis malah punya utang 1 miliar lebih. Sekarang mau kembali sudah usia nggak tutup. Masya Allah ya, penuh rezeki ini entek tadi utangnya nggak ada malah. Kasihan. Seperti itulah kehidupan. Kadang yang tidak terlalu ngoyo tiba-tiba dapat harta melimpah, warisan pembaik misalnya ya, lalu nggak usah ngoyo, tanpa diusahakan dapat warisan. Jadi ada harta yang kita usahakan, ada harta yang tidak kita usahakan ya. Seperti warisan kan tidak kita usahakan, pokoknya ada yang mati kita dapat kan gitu, nggak melok kerja oleh ya. Nah, ada juga yang tidak kita usahakan, hujan. Ketika ada haus, ngelak, orang-orang udah, alhamdulillah tanpa usaha turun hujan. Dan nikmat gitu ya. Ada yang kita usahakan, nah, seperti itu. Nah, jadi itulah kehidupan. Gusto, melayu nanti lah rezeki ini sekarang nanti pasti sudah kembali kepada kita. Nah, contohnya kita sering, mohon maaf ya, saya itu punya hobi cari ikan, jolo. Wes jolo wis dirapeti, disulami, tempat yang jolo podo. Mulai isu sampai awan gak oleh-oleh. Ada teman baru datang, oleh kewedi. Lah itu rezeki. Aneh lah, itulah kehidupan. Kita nggak bisa apa-apa. Allah yang mengatur rezeki. Kita hanya bisa memperbagus cara mendapatkan rezeki, yaitu dengan cara yang halal. Kata Rasulullah SAW, rezeki itu akan mengejar kita, ya, akan mengejar kita, sebagaimana kematian mengejar kita atau mengikuti kita. Kematian sama dengan rezeki. Walaupun Anda sembunyi di bunker, ya, di benteng yang kokoh, lah wis wae mati. Khalid bin Walid, siapa nggak kenal Khalid bin Walid? Panglima Islam, Saifullah, pedangnya Allah. Beliau itu mulai jahiliyah sebelum masuk Islam sudah pendekar. Perang, tiap tahun perang.
Masuk Islam jadi panglima perang terus sampai beliau pengen mati syahid. Akhirnya mati di mana? Mati di tempat tidur. Bahkan ketika dimandikan, kata sahabat, ya, dijumpai di seluruh tubuhnya itu ada 80 luka lebih, bekas tusukan pedang, tombak dan anak panah. Itu seluruh tubuh lebih, tapi nggak mati-mati. Guru payah, Pak, guru takdir. Ternyata mati di mana? Malah mati di tempat tidur. Masya Allah ya. Nah, itulah kehidupan. Jadi mereka yang telah menghambur-hamburkan harta untuk kemaksiatan menganggap ini kemuliaan, ini kehormatan. Jadi kalau mereka sudah bisa membeli ya, ini dan itu, bangga. Oh, aku sugih, aku mulia. Seakan-akan harta menjadi tolok ukur kesuksesan seseorang. Na'udzubillah. Apakah mereka menyangka bahwa perbuatannya tidak ada yang melihat, tidak akan dihisab? Yang kecil maupun yang besar? Lah, tidak. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, plus dikuatkan dengan catatan malaikat. Baik. Dulu ada yang bertanya kepada kami ketika kami membahas tentang hadis, ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing di dalamnya atau ya patung makhluk bernyawa atau gambar bernyawa lukisan. Bukan foto ya, foto beda dengan lukisan. Lalu bertanya, Ustaz, kalau gitu kami akan pelihara anjing, kami akan pasang ya lukisan arco ya, patung makhluk bernyawa. Loh, nyapa Bu? Ben malaikat kematian gak mlebu. Loh, begini Bu penjelasannya ya. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama-ulama yang tidak masuk ke rumah yang terdapat ya, anjing itu adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Adapun malaikat raqib atid tetap masuk. Malaikat maut tetap masuk. Tetap ya, lak mati di gereja kan begitu. Mohon maaf, saya akan cerita kisahnya terjadi di daerah Sumatera. Ada seorang ibu-ibu, Masya Allah ya, sudah hijrah, sudah pakai cadar, pakai jilbab, pakai cadar. Suami juga ikut kajian dan ibu itu juga rajin ikut kajian. Ini kisah nyata. Semoga tidak terjadi pada diri kita. Wanita ini kuateng pengajian sampai pakai cadar. Anaknya pun di mondok semua. Kemudian suatu hari dia mendapatkan informasi dari teman SMP. Teman SMP membuat grup alumni SMP. Kemudian dia gabung, tujuan awal untuk menyambung ukhuwah persaudaraan. Akhirnya apa? Ketika gabung di grup alumni SMP dia ketemu dengan mantan kekasihnya waktu SMP dia, yang ternyata cintanya masih membekas. Lalu sang suami marah, HP-nya dibanting, das, pecah. Tetapi nomor HP sang mantan masih ada dalam hatinya. Akhirnya dia tetap berhubungan. Lalu terjadilah Pak, ya, ketika ada pertemuan reuni, si wanita ini ketemu ya dengan si laki-laki, akhirnya masuk ke dalam mobil, naudzubillah, berzina. Setelah berzina, dia sadar, kemudian mengatakan, Mas, kita harus pisah mulai sekarang, sebab ini haram, ini dosa besar. Kita sudah berkhianat kepada pasangan kita. Ora iso, kata laki-laki. Aku sayang kamu, semacam-macam lah. Arangan gombalnya mulai mati. Ya. Akhirnya apa? Si wanita ditaleni tampar, dicekik, ya, dijiret, mati lah. Setelah mati, lalu jenazahnya dilemparkan di depan masjid di Sumatera sana. Heboh jamaah. Lalu dilaporkan ke polisi, ternyata ditemukan pada kemaluan si wanita ada air mani yang menempel di situ. Berarti habis berzina. Naudzubillah.
Dari sini ada pelajaran apa? Kita nggak mesti, Pak. Hidup itu nggak mesti, Pak. Cobaan itu pasti akan datang. Dan jangan yakin dengan apa yang sudah ada pada diri kita sekarang. Makanya Rasulullah SAW ada yang meragukan keimanan Nabi, ada yang meragukan ketakwaan Nabi. Nabi sudah pernah ditunjukkan neraka. Nabi sudah pernah masuk ke surga ketika Mi'raj. Nabi sudah pernah melihat Jibril. Nabi sudah pernah melihat, makanya Nabi itu sering menangis. Sahabat bertanya, kenapa Anda sering menangis ya Rasulullah? Sebab aku sudah pernah melihat apa yang belum pernah kalian lihat. Tetapi lihat apa doa yang selalu diulang-ulang oleh Nabi. Istri Nabi bercerita, bersaksi, doa yang sering diulang oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatimu di atas agamamu. Ini Rasulullah yang berdoa seperti itu. Gak ada jaminan, bos. Lihat kisah nyata yang terjadi di kampung sana itu. Masya Allah. Apa gak ngeri ya? Eman-eman. Nah, kita lanjutkan. Jadi apa dikira kita gak dihisab? Apa setiap hembusan nyawa yang kita hembuskan itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap oksigen, nitrogen yang kita hisap, kita keluarkan gak dihisap? Dihisap semuanya. Oleh karena itu, ya Allah mampu melakukan itu semua. Maka di sini Allah mengingatkan manusia akan kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Oksigen saja sudah saya ceritakan kemarin. 1 bulan kita harus membayar 5,5 miliar. Kalau itu kita hargai per liternya per tabung kecil itu 25.000. Bayangkan 25 liter itu berapa? 25.000 kan? Kalau kita per hari begitu tinggal mengalikan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimah, oksigen yang kita hirup tiap hari itu sama nitrogennya itu habis 5,5 miliar per bulan. Sanggupkah orang yang paling kaya di Lengkong untuk membayar per bulan ini? Dan Anda sudah berapa bulan menghirup itu? Berapa tahun sudah? Coba sekarang kalau tiap bulan ada malaikat turun ngasih bon sama Anda, Mas Ikro bayar nih oksigennya. Akhir bulan ini sudah akhir bulan ya. Ya sudah tanggal berapa? 30 besok ya. Tanggal 30 besok 1 Agustus datang malaikat lagi, Pak jaminan waktu bales nitro oksigen 5,5 miliar. Gajinya aja berapa? Wong paling suki sak Lengkong gak ada sanggup. Gak akan sanggup untuk membayar oksigennya Allah yang kita hirup setiap hari. Makanya jangan sampai kita kufur nikmat. Mari kita gunakan harta ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabu allam yarahu ahad. Ya, jangan merasa aneh. Kalau di motor-motor itu sering ada stiker ya, Pangeran Boten Sari gitu. Pangeran Boten Sari. Allah tidak tidur gitu. Betul itu. Jangan tidur, ngantuk aja tidak akan menimpa Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa artinya? La ta'khudhuhu sinah. Allah tidak akan tersentuh oleh ngantuk. Apalagi ngantuk aja enggak pernah, apalagi tidur. Kalau jenengan kurang turu, alamat Pak. Darahnya kalau enggak drop naik. Tekanannya belum lagi tes sanitasi oksigennya. Wah, bisa kena Covid Anda sekarang. Makanya Allah menyebutkan nikmat pertama, nikmat dunia. Alam naj'al lahu ainain. Alam, bukankah naj'al, kami telah menjadikan lahu untuknya ainain, 2 mata. Coba Anda bayangkan kalau Anda sekarang nggak punya mata,
Apa yang terjadi? Anda gak akan melihat indahnya dunia. Indahnya dunia. Maka Anda akan seperti orang yang buta ketika ngobrol sama-sama buta tentang gajah. Ada 3 orang buta, ya, ingin tahu gajah seperti apa. Orang buta pertama nyekel telele ini apa? Belalainya. Oh, gajah dibanding dawa lemes. Orang kedua nyekel kupingnya. Oh, gajah itu ceper ombo. Orang ketiga nyekel buntutnya. Oh, gajah cilik, Pak. Nah, kalau Anda buta kayak gitu, akhirnya apa? Ngobrol 3 orang ini. Engkel-engkelan. Piye gajah? Oh, gajah dibanding dawa lemes ya. Siji nih, oh ombo, enggak, gajah itu ombo. Itu yang buat cekel kuping ini. Satunya orang salah kabeh, sing bener aku. Lho kok iso? Gajah kuwi cilik. Sebab sing cekel apa buntut. Itu orang buta. Tapi masih mending kalau buta dunia. Yang bahaya buta akhiratnya, buta hati. Apa buta hati? Punya mata, punya telinga, punya mulut, ya, tidak sanggup untuk mengikuti kebenaran. Sudah melihat kebenaran, gak mau mengikuti. Sudah mendengarkan kebenaran, gak mau mengikuti kebenaran. Mengetahui kebenaran, gak mau mengucapkan kebenaran. Ini yang paling berbahaya. Makanya orang seperti ini, ya, nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Padahal di dunia bisa melihat, tapi dia tidak mempergunakan penglihatannya untuk melihat al-haq, kebenaran. Bahkan memusuhi kebenaran. Na'udzubillah. Seperti saat ini banyak orang sudah tidak tajam, ya, fitrahnya, sudah tidak murni fitrahnya. Contoh, baru-baru saja ada salah satu saudara kita Muslim yang punya jabatan penting di negara kita mengucapkan selamat Nairus, Hari Raya Nairus untuk agama Bahai. Pernah dengar, Pak? Jenengan tahu apa itu agama Bahai? Agama Bahai itu agama gabungan karya orang Syiah, ya, menggabungkan agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani jadi satu. Salat 3 kali sehari. Tidak ada sujud, ya, tidak ada seperti kita, tapi nggak punya Islam. Na'udzubillah. Lah kok orang ini mengatakan selamat New Year, apa Nairus? Masya Allah. Nairus itu perayaan siapa? Perayaan Majusi. Majusi dari Persia, Iran. Yang dulu di zaman Nabi mereka menyembah api. Dulu agamanya Salman Al-Farisi. Tuh, na'udzubillah, jelas-jelas gak meyakini hari kiamat kok. Kan ya, merusak Islam ya. Ngakunya Islam tapi kelakuannya gak kayak Islam. Islam sholatnya berapa? 5 kali sehari. Ini terjadi. Kenapa? Fitrah sudah tumpul. Kenapa tumpul? Ya, terlalu banyak digunakan untuk maksiat kepada Allah, sehingga gak bisa membedakan mana hak mana batin. Yang penting ada fulus, mulus kan gitu ya. Ada fulus, mulus, selesai. Sudah jelas-jelas itu nabinya beda dengan kita. Bayangkan menggabungkan 3 agama sehingga sholatnya pakai 3 cara itu digabung-gabungkan, digaduk-gaduk nih. Na'udzubillah. Ini terjadi. Makanya nikmat mata itu masya Allah. Alam naj'al lahu 'ainain. Coba kalau kita rupiahkan berapa satu mata, lalu kita gabungkan dengan 2 mata. Ya. Lalu Allah sebutkan nikmat dunia berikutnya walisanan wa syafatain. Walisanan dan lidah, wa syafatain dan 2 bibir atas dan bawah. Nah, kaum muslimin, 2 ayat ini Allah ingin menunjukkan karunia yang besar kepada kita manusia. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah, masya Allah, begitu banyak nikmatnya kepada kita. Nikmat lisan, nikmat 2 bibir, nikmat 2 mata. Ini salah satu nikmat.
Kedua mata yang bisa kita gunakan melihat kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, langit, bulan, matahari tenggelam, matahari terbit, masya Allah, gunung, masya Allah ya. Termasuk melihat orang tua kita, masya Allah, luar biasa. Lisan, dengan lisan kita bisa mengucapkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Dengan lisan kita bisa berzikir kepada Allah. Sehingga Nabi pernah mengatakan kalimatani, ya, khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi. Enteng Pak, subhanallah wa bihamdi. Lebih berat jenengan ngarit Pak. Lebih berat jenengan macul. Namun ini luar biasa keutamaannya. Namun banyak orang yang malas mengucapkan. Daripada nunggu lampu merah Anda menghafal lirik-lirik lagu, mendingan Anda baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah. Itu sambil nunggu lampu merah sudah berapa yang Anda baca kebaikan, masya Allah. Nikmat lisan. Maka jangan gunakan lisan untuk kemaksiatan, mengadu domba, menggibah, memfitnah, jangan ya. Jangan gunakan mata melihat yang diharamkan ya. Dengan lisan kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Dengan lisan kita bisa merasakan nikmatnya makan dan minum ya. Serta dengan lisan dan bibir, kedua mata menambah keindahan kita. Coba Anda pejamkan mata, bayangkan kalau Anda nggak punya bibir, kayak apa bentuk kita? Hah? Atau kita nggak punya dua mata, roto, seret, cuma ada mulut, kayak apa kita ya? Bayangkan itu. Atau mungkin bayangkan letak posisinya dirubah, mulut taruh di tempat mata, mata di mulut, kayak apa kira-kira bentuk kita? Terus atau mungkin ya, mulut di tempat telinga, telinga tempat mulut, nggak bisa dibayangkan. Makanya ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita itu sebaik-baik bentuk sudah wis, ojo dirubah. Makanya Rasul melarang merubah ciptaan Allah, dilaknat oleh Rasul. Alis api-api dicukur sisa. Masya Allah. Saya pernah pulang dari sholat subuh, kaget Pak, terkejut ya Pak. Ada seorang wanita, alisnya resi Pak, ya, subuh-subuh bisa, kaget saya. Demi Allah saya kaget betul itu. Kenapa? Saya nggak pernah tahu sebab selama ini wanita ini alisnya bagus. Terus pakai kerudung yang saya tahu. Lah kok saya pulang dari masjid, saya jalan kaki, loh, masya Allah, sobat ini, ya sudah nggak pakai kerudung, ya, alisnya tangi turu ya, mari raup resi, lali guru dewasa guru maca, terus nggak pakai kerudung, batuknya nolong bisa, masya Allah, ini fakta. Nah, baik. Jadi kalau ingin tahu seperti apa wajah istri kita, ya lihat ketika bangun tidur. Itu aslinya sebenarnya saya. Ojo pas sampai deh kondangan. Guyonan dulu waktu saya SMP, guru bahasa Indonesia sering guyoni saya. Le, nama Pak? Lah pengin delok calon bojomu moro bar subuh le. Kon ro asli jeneng. Kurang penggawean ini. Baik, kita lanjutkan. Ini fakta. Ternyata ketika kita merubah ciptaan Allah, hilang sudah keindahan. Hilang keindahan. Hilang keindahan. Jadi Allah itu lebih tahu. Tetapi sekali lagi, kebanyakan manusia tidak mensyukuri nikmat. Lihat, lisannya dikasih tindih, orang barat itu dibolongi, telinganya dibolongi. Apalagi macam-macam orang barat itu.
Kenapa? Sudah tidak ada kebahagiaan dalam hidup mereka. Aneh-aneh mereka ditampilkan. Kenapa? Sudah jenuh dengan dunia ini mereka. Kenapa jenuh? Mereka nggak punya tujuan. Dan mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Makanya mereka sakar PDW menggunakan amanah tubuh. Ya. Lihat orang barat, dirusak badan mereka. Ada yang saya lihat itu pakai apa itu sampai kupingnya dowo. Ganduli nomor itu di daerah mana? Thailand mana itu? Setiap tambah usia tambah beban gitu. Di mana? Terus Thailand ya. Kupingnya sampai dowo. Terus bulunya ditambahi besi Pak ya. Setiap tambah itu kuning. Tapi kayak ketekek gitu. Kayak itu nggak dilepas. Kayak apa rasanya? Masya Allah. Yang terbaik itu adalah aturannya Allah, syariatnya Allah. Sudah ikuti sudah. Ikuti sudah. Ketika sudah tiba waktu khitan, ya sudah khitan, sudah. Ikuti sudah. Ketika tiba waktu nikah, ya nikah. Untuk sampai aku gak foto nikah, loh gak bisa. Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Listrik aja berpasangan, ada negatif, ada positif. Kok ada orang gak mau nikah, gak butuh wanita, piye kan? Gak butuh suami, lo gak bisa. Allah sudah jadikan ayat tanda kekuasaannya. Allah ciptakan laki-laki perempuan untuk saling mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Lihat mereka yang masih bujangan, kasihan. Apalagi sekarang musim dingin, terlunta-lunta hidupnya. Pulang gak ada ketenangan ya. Makanya mereka tuh sibuk mencari kebahagiaan di mana-mana. Ya kita doakanlah, semoga yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Betul, saya kasihan lihat para pemuda yang belum menikah. Nah, jadi banyak orang gak syukur nikmat. Kenapa? Terlalu sibuk melihat di atasnya. Maka rumus dunia, Islam sudah kasih sebuah konun, kaidah, undang-undang, ya. Untuk masalah dunia, unzur ila man huwa asfala minkum, kata Rasul. Lihatlah orang di bawahmu, kata Rasul. Untuk masalah dunia. Yang sekarang ditakdirkan punya sepeda motor, alhamdulillah. Tetangga saya nggak punya motor, kemana-mana ngontel, ya. Ada di duku itu suami istri ngontel ya hari, kemana-mana ngontel, ya. Ada itu. Saya sering kadang ketemu di Grobio ngontel, sampai keringetan yang lama, ya. Sering. Alhamdulillah saya masih punya motor. Yang punya sepeda ontel, lihat bawahnya, alhamdulillah. Tetangga nggak punya sepeda ontel, kemana-mana jalan kaki, ya. Yang masih bisa jalan, alhamdulillah. Tetangga sudah stroke, bisa apa-apa ya. Yang stroke, alhamdulillah, sekorek tetangga. Covid kemarin mati, dead. Dan orang yang kaya ketika melihat yang jalan kaki juga mikir, enak tadi wong iki bebas, gak mikir perusahaan, enak. Ya pasti begitu tuh. Iya. Lah sing aku mikir, kaya apa ya ke perusahaan kok mikir. Padahal yang punya perusahaan pengen kok sampean. Enak satu angker ya. Masih berlawu wak gering nang pinggir sawah sok enak turune. Ya, kita yang tidur di hotel punya AC gak bisa tidur. Kenapa? Mikir perusahaan, apalagi zaman kayak gini PPKM ya, level 4 barang. Makan harus 20 menit. Entek kantek 20 menit. Entek jatah ya biasanya. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi hadirkan jiwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidan. Itu aturannya, prinsipnya itu sunatullah sunnah. Kalau kita bersyukur akan ditambah oleh Allah. Bertambah gak mesti berupa harta yang sama, yaitu berupa keberkahan harta.
Anda diberi harta walaupun nggak banyak, karena bersyukur cukup, Anda merasakan tenang, qanaah. Bukan berarti kalau bertambah gendangnya bocor, alhamdulillah tambah meneh, bersyukur tambah meneh, enggak perlu. Jadi bertambahnya nikmat tidak mesti seperti itu. Bisa jadi dengan harta ini jiwa kita merasakan ketenangan, anak kita merasakan ketenangan, itu luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Sudah, semua zaman sekarang itu jangan banyak terlalu tinggi lah angan-angan. Silakan punya cita-cita, keinginan, silakan di-manage, silakan. Tapi tetap harus ingat kadar kita. Banyak orang itu kadang tidak memahami hakikat hidup ini, akhirnya apa? Hubungan tadi itu. Nah, dan syukur itu bisa dengan hati mengakui nikmat ini dari Allah, bersyukur bisa dengan lisan memuji sang pemberi nikmat, bersyukur dengan amal perbuatan, menggunakan nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Syukur mata, menggunakan mata melihat yang halal, menutup mata dari yang diharamkan. Syukur lisan, mengucapkan yang baik-baik. Kemudian syukur dengan yang lainnya kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rampung ayat 9. Nanti ayat berikutnya Allah akan menyebutkan nikmat akhirat. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahu, dan kami telah menunjukkan kepadanya an-najdain, dua jalan. Menjelaskan dua jalan. Maksudnya apa? Allah menjelaskan kedua jalan tersebut dengan sejelas-jelasnya agar manusia mengikuti jalan kebaikan dan meninggalkan jalan keburukan. Dua jalan, yaitu apa? Kebaikan dan keburukan. Dua jalan akhirat melalui pedoman kita Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini menunjukkan apa? Orang yang diberi nikmat akhirat, ketika dia bisa menilai baik dan buruk, bisa melihat ini kebaikan yang akan mengantarkan ke surga, ini keburukan mengantarkan neraka, itu lebih baik daripada orang yang punya harta melimpah tapi tidak bisa membedakan al-haq dengan al-batil. Seperti saat ini, tiap sholat mereka mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap sholat, bahkan lebih daripada itu. Mohon maaf ya, kenapa saya kata lebih daripada itu? Sebab sebagian saudara kita mau begini Al-Fatihah, mau begini betul kan? Iya. Namun ketika terjadi pagebluk seperti ini, bukannya minta kepada Allah, minta sama boneka. Iya kan? Iya, karena hanya kepadamu kami menyembah, wa iya karena nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kepada siapa kita minta pertolongan? Kepada Allah. Nah, kami minta kepada itu. Kita yang buat, kita yang masak, kita yang ngelambeni. Dia sendiri gak bisa melindungi dirinya. Coba jenengan tendang dia, jenengan sepak ini, gak bisa apa-apa. Masya Allah. Makanya nikmat yang paling besar adalah nikmat agama. Gak apa-apa kita melarat di dunia, yang penting kaya di akhirat. Sebab akhirat itu hakiki, kekal abadi. Dunia paling cuma 65 tahun, 70 tahun bagi kita, selesai. Iya kan? Iya. Nah, saya kira itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, sudah jam 8 tepat. Titik ini ayat berapa? Ayat 10. Ya. Mau tanya perihal air yang biasanya ada di masjid. Air yang biasanya ada di tempat dekat tempat wudhu, ini ada kolam. Nah, biasanya orang yang dari rumah mungkin kepikiran ini kakinya najis apa enggak karena di lantai yang biasanya najis. Nah, itu cuci di kolam itu hanya gesek itu boleh apa enggak? Nah,
kita tidak dibebani di luar yang tidak kita mampu. Artinya apa? Kita hanya dibebani apa yang kita lihat. Ya. Kata kita lihat sudah nggak ada, sudah selesai. Makanya Islam itu mengatakan dalam hadis itu dharma yaribu ila ma la yarib. Tinggalkan yang meragukan, menuju yang meyakinkan. Sudah, kalau kita sudah yakin bersih, selesai bersih. Itu agama kita. Kita nggak dilatih ragu-ragu ya, seperti ada orang itu berwudu sampai berkali-kali. Ragu balik mana? Sampai sholatnya kayak mari betul ya. Di Banyuwangi sering kayak gitu ya. Saya sholat tuh orang kita sudah mau rukuk dia masih belum selesai. Allahu Akbar. Allah sampai rukuk belum selesai. Dulu di pondok kami waktu di pondok Banyuwangi itu ada teman dari Jawa Tengah, dari Cilacap, wudu ragu-ragu Pak. Mau ustaz kami lewat di cegelono di gelombang satu beliau setan gitu. Jadi kalau kita sudah yakin itu sudah bersih, ya. Sebab apa? Hukum asal kita akan bersih hukum asal. Kalau sudah tampak yang najis, sudah yang najis kita bersihkan. Adapun yang di luar itu kita nggak dibebani. Makanya Nabi pernah sholat, kemudian diingatkan oleh Jibril, ya Muhammad, di kakimu ada kotoran manusia, najis. Maka Nabi sholat melepas sandalnya. Sahabat ikut melepas sandalnya. Lalu setelah sholat Nabi ngomong, kenapa kalian melepas sandal? Kami lihat jenengan melepas sandal ya Rasulullah. Loh gini, aku melepas sandal tadi sebab Jibril datang menegur bahwasanya pada sandalku ada najis, maka tak lepas. Paham sekarang? Nah, jadi Nabi sendiri kadang juga terlewatkan seperti itu. Nah, cuma Nabi dibimbing wahyu. Jadi silakan ada, nggak apa-apa, esai-esai, yang penting sudah bersih, selesai, yakin, masuk selesai. Nah, nggak dibebani seperti itu. Allah. Cekap ya. Alhamdulillah sehat sudah ya. Semoga Allah melindungi kita, menjaga kesehatan kita, ya. Terus banyak berdoa, tempuh ikhtiar jasmani seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi, berprotein. Sebab sekarang apelion ya, matahari pada puncak terjauh dari bumi sehingga udara ekstrim. Ya. Kenapa sekarang banyak aratan seperti ini? Sebab orang sekarang sudah banyak mengkonsumsi racun-racun. Kalau orang dulu masih kuat-kuat ya, sekarang sudah banyak mengkonsumsi makanan yang instan. Maka tolong perbanyak doa kepada Allah di musim seperti ini, pandemi ini, harus banyak mendekatkan diri kepada Allah, bertobat kepada Allah. Jangan malah melakukan kesyirikan. Nanti malah ditambahi pandeminya. Nanti ada varian baru lagi loh. Ini sudah COVID yang keberapa ini? Delta sudah lewat, ada yang baru lagi katanya. Varian kapan? Nah, kan itu muncul gak entek ini. Ini akan habis kalau vaksinnya habis sudah. Semoga Allah menjaga kita, melindungi keluarga kita, dan yang sakit diberi kesabaran dan kesembuhan, diberi pahala. Allahumma amin. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum